Hai Sobat Salon Makarizo Profesional, berjumpa lagi dengan saya Pupung di acara From Zero to Hero with Makarizo Profesional. Oke, Sobat Salon Makarizo Profesional, di samping saya ada narasumber yang tak asing lagi tentunya di dunia persalonan Indonesia, yaitu Om David. Halo Om David. Halo. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat selalu dan selalu semangat pagi. Oke, perlu Sobat Salon Makarizo ketahui bahwa Om David ini adalah merupakan owner atau CEO dari Byong Salon Surabaya tentunya ya, yang memang salonnya memang sudah sangat sukses sekali dan banyak karyawannya. Wow. Amin. Nah, perlu Sobat Salon Makarizo ketahui semuanya bahwa sebelum kita syuting ini, kita sudah mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah tentunya. Kita sudah swab dan juga sudah melaksanakan anjuran yang seharusnya dilakukan, yaitu dengan menjaga jarak. Jaga jarak, ya. Dan betul. saya juga sudah menggunakan face shield tentunya. Baiklah Sobat Salon Makarizo Profesional, kita langsung ke narasumber kita, yaitu Om David. Nah, Om, Makarizo kan sudah 41 tahun ya di dunia kecantikan rambut dan sudah banyak sekali menghasilkan para hairdresser dan pebisnis salon di Indonesia khususnya. Betul. Wow, ini merupakan angka yang cukup lumayan ya, di angka 41 tahun. Usia yang sudah lumayan dewasa ya istilahnya Betul, ya. betul. Nah, salah satunya terutama yang kita undang ke sini yaitu Om David, tentunya salon-salon yang sukses gitu ya. Oke. Nah, berbicara mengenai kata sukses Om, tentunya tidak akan jauh yang namanya proses dan perjuangan jatuh bangun atau struggle dan lain-lain. Nah, mungkin saya akan ke awal cerita dulu nih, pengen tahu ya, mungkin Sobat Salon juga pengen tahu juga ya. Jadi ceritanya gimana sih Om sampai bener-bener tertarik sama dunia salon? Dunia salon. Mungkin Om pernah belajar di mana atau punya kisah yang seperti apa sampai akhirnya punya salon yang bener-bener saya rasa sukses ya. Iya, ada 7 cabang. Wow, 7 cabang. 7 cabang ya. Udah berapa lama Om? Kalau Makarizo ini kan 41. Saya separuh dari perjalanan Makarizo. Saya 21 tahun. 21 tahun, Iya, berarti betul. adiknya Makarizo. Yes, seperti itu. Dan sejarahnya gimana tuh? Ya, Kenapa kalau bisa saya suka? boleh jujur nih Mas Pupung ya, sebetulnya saya ini pelatih aerobik, instruktur aerobik, juga perangkai bunga segar istilahnya ya. Nah, dari 2 keahlian saya itu tadi, salah satunya pemilik dari toko bunga ini tadi kan mempunyai salon kecil juga. Saya juga melirik salon ini kok kayaknya lebih enak ya, sehabis saya ngerangkai bunga dan sore harinya saya ngelatih jadi instruktur aerobik. Jadi sebenarnya sehari-hari saya berkumpul dengan bunga. Nah, bunga kan ya juga sebuah keindahan. Iya, dua-duanya keindahan. Keindahan rambut sama keindahan apa? Sama-sama cantiknya Iya, ya. sama-sama menghasilkan suatu keindahan ya Om. Betul ya. Nah, seharian saya di rangkai bunga seperti itu. Ada waktu senggang saya tutup dari bunga ini tadi, istilahnya sudah aktivitas bunga, saya melirik ke dunia salon. Memang kan itu sebelahnya itu memang bersebelahan dengan toko bunga. Dempetan ya Om ya. Seperti itu. Akhirnya nggak tahu suka ngelirik gitu loh. Enak juga ternyata. Kalau kita kelembutannya bunga seperti ini, coba kita ke salon kayak apa. Jadi coba-coba hanya ngeramasin dulu tadinya. Kalau boleh tahu tahun berapa itu Om? Nah, kalau 21 tahun sekitar 1999. Wow. Ya, di sini 1999. Jadi kalau benar-benar eksisnya buka salon sendiri sih di tahun 2000. Tahun 2000-an? 2000, iya, tahun 2000. Waktu itu tuh masih ada namanya, mungkin Makarizo juga ada yang namanya istilahnya keriting papan. Keriting Sekarang papan. udah berinovasi kan, jadi masih ada keriting papan waktu itu. Pelurusan tapi menggunakan papan gitu ya Om? Iya. Jadi beratnya setengah mati waktu itu kalau pakai papan itu tadi. Jadi kesimpulannya adalah Om itu belajar karena memang pemilik usaha toko bunga Om yang dulu itu punya salon. Punya salon, cuman salonnya salon kecil Mas Yan. Ya. Jadi dididik oleh tenaga yang bekerja di salon tersebut. Betul. Jadi sebetulnya secara mungkin ya secara otodidak saja. Jadi tidak ada pendidikan yang istilahnya saya ini harus masuk ke sebuah akademi atau apa gitu, sama sekali enggak. Hanya sekedar saya melirik
akhirnya melihat tertarik mencoba. Ternyata kok enjoy gitu loh. Rasanya kok nggak ada habis-habisnya di dunia rambut ini, nggak ada jenuhnya. Kok semakin asik, semakin ke dalam seperti itu. Oh iya, karena memang Om tuh memang ada bakat. Kalau memang sobat semua punya bakat, nggak ada yang tidak mungkin. Contohnya Om David, walaupun basically kerjanya di bidang merangkai bunga, tetapi dengan segala bakat dan kemauan yang keras, Om David bisa nyemplung ke dunia rambut. Betul. Tetapi lebih baik lagi atau lebih bagus lagi kalau sobat salon semuanya belajar juga ya Om ya, gitu. Kalau misalkan merasa ingin lebih yakin kemampuannya, skillnya, harus sering ikut edukasi ya. Dan Om juga mungkin selain bakat, ada nggak sih kelas-kelas yang Om ikutin gitu? Nah, ini penting sekali kalau saya ngebahas edukasi. Karena setiap edukasi saya selalu mengikutin. Ibarat katakanlah sudah mempunyai gelas ini terisi air penuh, kita tuang aja airnya, kita isi lagi dengan air yang baru. Jadi selalu kehausan. Seperti itu. Jadi pentingnya sekali edukasi, memang harus terus, jangan sampai terhenti. Seperti itu. Apapun itu ya Om ya? Iya, kita lalap aja, kita minum aja. Karena memang edukasi penting ya Om ya, untuk branding kemampuan sendiri ya, supaya kemampuannya bisa maksimal lagi gitu. Nah, kita selalu update terus, seperti betul. itu. Nah, selain bakat juga tentunya diimbangi dengan selalu update atau selalu belajar, mengikuti edukasi yang memang diadakan di berbagai tempat ya Om ya. Betul sekali. Terutama Makarizo Profesional tentunya selalu mengadakan webinar-webinar atau workshop-workshop ya, baik itu secara online maupun langsung di studio atau di area-area seperti itu. Nah Om, gini, berbicara mengenai bisnis ya Om, kita langsung masuk ke bisnis karena dari awal kita ngomongin masalah bisnis. Nah tadi kan Om cerita bahwa awal eksis Om terjun di dunia salon bahkan mengembangkan bisnisnya itu di tahun 2000-an. 1999. Nah, terus eksisnya di 2000 ini tadi. 2000-an. Ceritain dong Om, awal-awalnya berapa kaca dulu atau gimana? Oh, seperti itu ya. Iya, kayaknya menarik ya. Perlu sobat salon Makarizo tahu juga gitu, kayaknya nggak mungkin bisa sampai tiba-tiba kayak sulap jreng gede terus kayak gini kan nggak mungkin gitu ya, instan gitu. Udah jelas nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Gimana tuh ceritain Om? Nah, sebenarnya kan tadi sudah saya ceritakan tadi, basic saya sebetulnya bukan orang salon, jadi perangkai bunga dan ekstraktor aerobik ya. Saya melirik salon tadi, melihat, akhirnya saya terjun ke dunia salon, hanya istilahnya hanya mencoba saja ya tadi. Ternyata lebih asik, kita bisa berinteraktif langsung dengan face to face ya, sepertinya kalau dengan salon kan seperti itu. Ternyata nggak ada habis-habisnya. Kalau bunga itu kan benda mati, ini kalau salon itu kan kita berhadapan dengan ini, ternyata nggak ada habisnya seperti itu. Nah, saya memang secara jujur saja otodidak, hanya sekedar melihat, mencoba, langsung mempraktekkan. Nah, ditunjang seperti itu, saya juga tidak akan berhenti untuk mencari tahu atau belajar. Belajar entah itu dari berbagai macam sumber. Bagi saya guru ini jangan cukup satu. Iya, betul. Berbagai macam guru harus saya lalap seperti itu. Jadi ibaratnya gelas saya ini, mamanya gelas ini udah terisi dengan air, kosongkan kita kosongin lagi, kita isi lagi, kosongin lagi. Seperti itu ya. Lantas kita juga ya alhamdulillah banget ya, seperti halnya Makarizo ya. Kayaknya memang saya bisa eksis seperti ini, sepertinya memang ada nafas Makarizo di dalam kehidupan salon saya. Seperti itu. Nah, karena dari 1999 saya yakin itu masih gini Mas, masih apa ya, nyoba ke salon ini, coba ke itu tadi yang salon yang masih kecil ini tadi ya. Jadi 2000-nya ini tadi salon milenial ya, 2000 milenial betul ya, milenial ya. Nah, di situ saya mencoba untuk buka hanya tiga kaca ya. Nah, setelah saya mencoba dengan 3 kaca kecil Mas, orang Jawa ngomong itu salonnya sak Pagupondoro. Tahu sak Pagupondoro ya? Ngerti Om. Pagupondoro itu seperti rumah burung dara kecil. Gitu. Jadi sesek gitu loh ya. Hanya 3 kaca ya. Pagi hari saya melatih aerobik instruktur di satu instansi pemerintah. Sore harinya saya ngelatih di sanggar-sanggar senam. Nah, pelan-pelan keadaan salon kok makin ada perkembangan bagus ya. Terus saya semakin mendalami, kok semakin nyaman ya, semakin enak. Nggak ada berhentinya kalau di dunia salon, selalu inovasi terus gitu loh. Akhirnya bunga saya tinggalkan. Saya kepengin lebih perfect, lebih kepengin sempurna ke dunia rambut. Lebih fokus ke dunia rambut ya. Betul. Lantas saya ikutin, oh ini ada edukasi ini, ada edukasi ikut. Nah, sini ikut. Nah, dan salah satunya
ininya adalah ke Makariso yang waktu tahun 2000-an. Nih Makariso itu pernah punya studio di Jalan Kayun di Surabaya. Saya ikut terus dari edukasi yang coloring, karena kan saya waktu itu seperti orang kehausan. Dengan akan ilmu. Yes, ya. Jadi gini, tahu rasanya sedikit itu ada rasa ketagihan ya, kecanduan. Mau lagi gitu loh. Tapi mau lagi yang positif ya Om? Jelas dong. Lantas dari situ saya bisa berkembang. Nah, tadinya juga ada kesan minder itu ada gitu loh. Kenapa Om? Minder kenapa? Ya, mindernya itu seperti gini. Aduh, betapa hebatnya ya orang itu gitu loh. Saya bisa enggak ya? Insecure gitu ya. Ya, seperti itu. Saya bisa enggak ya gitu loh. Karena kalau saya ngelihat dari secara pendidikan akademik kan enggak punya. Ya, betul, seperti di sekolah kecantikan rambut saya enggak punya, hanya sekedar melihat, mencoba untuk seperti itu ya. Kadang-kadang itu ada kesan juga ada bisa enggak ya, tapi rasa yang seperti apa ya, ini semakin kuat, semakin saya merasakan enjoy gitu loh. Nah, akhirnya ikut seperti edukasi yang ya saya bisa ngelihat, bisa ngerasakan bener. Makariso studio pertamanya di Surabaya itu ada di Jalan Kayun itu tadi. Saya coba ikutin daftar, ikut ini. Dari yang basic sampai yang teknik sampai yang kelas master. Yes, betul. Jadi saya waktu itu bersaing sama beberapa salon di Malang ya. Alhamdulillah saya juara 1 di Master Color. Nah, waktu itu masih si zamannya Mr. Aldo Muia. Setelah saya digodok ya istilahnya, digembleng sama edukatornya Makariso, namanya masih spesialis color, kan ada tingkatannya. Waktu itu color basic, spesialis color, terus di master colornya. Alhamdulillah saya di juara 1 waktu itu. Nah, itu semakin memotivasi saya. Loh, ternyata saya bisa ya gitu. Akhirnya dari situ saya bisa mengembangkan salon yang tadi saya katakan dalam istilah bahasa Jawa sak pagupondoro. Salonnya itu kayak rumah burung dara kecil, bisa berkembang ke salon yang kedua, cabang kedua. Tapi itu nggak gampang, Mas. Bener nggak gampang. Gimana ceritanya, Om? Aduh, saya pernah juga mengalami salah satu kejadian yang sangat tragis di dunia salon. Waduh, kenapa tuh, Om? Tragis dalam arti kata gimana nih? Begini, sebenarnya awal-awal saya itu bekerja di dunia rangkai bunga ini tadi kan di sebelahnya si ownernya toko bunga ini kan mempunyai salon kecil juga. Saya berlatih, salonnya memang masih salon yang bisa dikatakan kelas C ya? Iya, kelas C. Kelas C, betul ya? Betul. Karena kedekatan saya dengan ibu yang ini, saya akhirnya saya itu di up gitu loh. Oh, di upgrade? Bukan disekolahkan, di up, dikenalkan sama kenalannya salon yang berkelas. Oh, iya. Karena mungkin si ibu ini melihat saya punya potensi saat itu, dikenalkan di salah satu salon di Plaza. Saat itu saya itu dikenalkan di sebuah salon di Plaza. Maklum ya, dari kalangan yang di bawah ini di Plaza, di Tunjungan Plaza. Ya saya sih hanya katakanlah ya, moga-moga saya mampu, karena kan sudah di up istilahnya coba di sini aja saya kenal. Nah, saya waktu itu kan nggak ngerti yang istilahnya ngeramas ya. Biasanya kalau di salon yang kelas ini kan airnya kan hanya dingin aja sih, Mas ya. Nah, di situ itu ada 2 shower keran. Jadi yang membuat saya itu semakin termotivasi. Sebelum saya mempunyai 7 cabang itu memang ada sedikit cerita yang nggak dimiliki oleh teman-teman salon ya. Betul. Ada shower merah sama shower biru. Iya kan? Ada yang panas, ada yang dingin. Nah, saya kan nggak ngerti itu antara panas dan dingin, saya nggak ngerti gitu loh. Saat itu ya. Saya disuruh ngeramas ya. Saya salah buka shower. Coba bayangkan apa yang terjadi. Saya buka yang merah ya, yang merah. Dalam pemikiran saya, merah ini kalau ditarik mungkin jadi biru. Berarti on. Pikir saya seperti itu. Merah saya buka. Langsung saya keramaskan di ini. Wih, tamunya gini. Apa yang terjadi? Saya langsung udah suruh pulang. Saat itu kenapa saya jadi seperti ini? Itu hancur berkeping-keping dan sedih ya, Om ya. Kenapa nggak nanya dulu sih gitu nggak tanya dulu, iya. Karena kan saat itu merasa seperti seakan-akan pasti saya mampu, tapi saya mampu karena hanya kesalahan sebuah teknik ya. Taneng ini tadi. Akhirnya sudah nggak panjang lebar, saya disuruh pulang sama si owner yang di TRI ini tadi. Tapi itu merupakan pengalaman yang akhirnya memotivasi Om untuk lebih bagus, lebih baik lagi ke depannya. Ya kan, Om? Iya. Dan syukur alhamdulillahnya itu saya itu kembali lagi ke salon yang pertama kali yang membantu saya, yang masih salon kecil lagi. Akhirnya dari pengalaman itu tadi saya mengambil bahwa semuanya itu memang perlu belajar, perlu menghadapi sebuah kejadian
kejadian yang memang ini dan tidak akan mengulangi lagi. Jadi belajar dari situ saya akhirnya sesuatunya sebuah kesalahan tadi itu menjadi guru yang berharga juga. Wow. Itu kata-kata mutiara dari Om. Kesalahan adalah merupakan guru yang berharga buat kita semua. Betul lah Om. By Om David. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada pengalaman itu, tentunya Om nggak sesuai sekarang dong. Ya kan? Betul. Apalagi sekarang kan karyawan udah banyak. Yes. Nah, saya tuh denger nih Om, Yes. dapat bocoran lah dari Apa itu? angin sepoi-sepoi dari mana gitu ya kan. Kalau misalkan Om tuh kalau nyari karyawan tuh ada ciri khasnya gitu loh ya. Bisa ceritain nggak Om ke Sobat Salon Makarizo Profesional? Kira-kira kalau misalkan mau kerja di tempat Om tuh proses seleksinya tuh kayak gimana gitu? Oh seperti itu ya. Iya betul. Unik. Memang alhamdulillah nih Mas Pupung, saya ada 35 karyawan dengan 7 cabang salon. Wow, luar biasa. Dari sekali. keseluruhan karyawan saya itu ibaratnya tanpa mempunyai basic salon. Wow. Nah, jadi tanpa mempunyai basic salon. Jadi kalau aku dulu tanpa basic salon mampu, aku pun juga harus mampu dong mencetak mereka gitu. Jadi saya mempunyai sebuah gambaran gini. Kalau aku mau melukis sebuah lukisan tadi itu bagus ya, aku harus melukis di kertas yang masih bersih, yang putih, masih polos ya. gitu Masih ya, Om? polos ya. Akan saya lukis bagaimana keinginan saya, gaya-gayanya kayak apa, seperti itu. Saya menginginkan yang bagaimana, seperti itu. Nah, akhirnya saya juga merekrut orang-orang yang memang tidak mempunyai basic salon, tapi tertarik di dunia salon. Mau nggak sebuah tantangan seperti ini? Jadi aku kepingin menciptakan sebuah tim saya tadi itu tidak mempunyai basic salon, tapi saya menciptakan dari tingkatan dari bawah dulu, ngeramasi, tapi jangan sampai mengulangi kesalahan sama seperti saya. Iya, betul kan ya? Seperti ini. Konsepnya tuh lebih matang ya Om Nah ya. itu sebuah kehati-hatian. Jadi saya harus seperti ini, tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan akhirnya tim tadi itu ada semacam kelas-kelasnya. Jadi kelas cuci rambut dulu ya, terus betul. ke perawatan ya, terus meningkat ke stylist. Seperti itu. Sampai akhirnya terciptalah atau terbentuklah SDM yang benar-benar berkualitas karena didikan Om David. Tangan saya sendiri Iya, tapi itu pun juga bukan hanya Iya. basic awalnya saja, tapi tidak selalu terhenti sampai di situ saja. Jadi saya juga mendapatkan bantuan dari tim edukator. Sesekali tempo, tim saya ini tadi kalau mempunyai potensi itu saya kirim ke salah satunya adalah di studio itu tadi. Ya kita kan memang kerjasama dengan beberapa produk ya, khususnya yang memang produk awal yang saya kenal sampai sekarang saya masih tetap konsis ya, itu di Makarizo, seperti itu. Oke, berbicara mengenai Makarizo Om, dari pertama kali Om kenal Makarizo sampai sekarang udah berapa lama sih Om? Nah, perjalanan Makarizo jadi 21 tahun saya mengenal 21 Makarizo. tahun. Kesan-kesan Om tuh apa ke Makarizo? Kesan-kesannya Makarizo ya dengan saya ya. Iya. Selama ini saya masih tetap seperti gini. Oke. Masih tetap saling kuat, saling sambung sampai sekarang ini. Saya tetap masih setia memakai produk Makarizo. Dari zamannya Makarizo belum ada istilah rebonding. Dari Makarizo dulu itu potnya rebonding itu masih ada 3 warna, kuning, pink, dan merah. Wow, zaman seperti dulu itu. banget ya Om ya. Ya, jadi ada inovasi. Makarizo kan selalu inovasi. Selalu Om, selalu. Nah, kalau Makarizo pun inovasi, saya juga harus inovasi terus dong. Iya, betul. Jadi kejar-mengejar seperti itu. Terus Om, momen terindah dengan Makarizo tuh gimana? Om ngapain aja? Pernah kemana aja? Pernah apa aja sama Makarizo gitu loh? Oh, seperti itu. Pasti ada cerita tuh di balik semua itu. Ya, saya bisa dengan Makarizo ya bisa sampai ke mancanegara. Wow. Korea juga sudah pernah, yang namanya Thailand berapa kali, Malaysia dan Singapura. Betul. Seperti itu saya dengan Makarizo. Dan Makarizo untuk yang di Indonesia, saya terkesan sekali waktu itu Makarizo itu mempunyai program yang namanya STI. Oh, STI apa tuh Om? Boleh cerita nggak tuh ke Sobat Salon Makarizo? STI ya, Salon Tour Indonesia. Salon Tour Indonesia. Nah, dulu Makarizo tuh betul-betul luar biasa. Bahkan sampai sekarang, kadang-kadang saya juga rindu lagi. Kapan STI tadi itu berinovasi ada lagi. Nah, itu kan bener keliling dari provinsi, dari kota ke kota. Oke, mudah-mudahan Nah. pandemi cepat berlalu ya Om Nah, ya. itu dia. Dan bisa program yang dulu pernah bestseller dan berkesan di hati Sobat Salon Makarizo Profesional akan ada lagi, tentunya dengan format yang lebih baru dan lebih menarik tentunya ya Om ya. Betul. Nah Om, berbicara mengenai bisnis juga nih, masih di seputar bisnis Om. Ya. Dan orang tuh ngelihatnya kan sekarang Om udah enak udah ya. sukses, cabang udah banyak, 7 udah 7, gitu ya. karyawan 35 gitu. Cuman gitu doang gitu. Orang ngelihat cuman di luarnya doang, tapi kan di balik semua itu kan penuh dengan perjuangan. Prosesnya Prosesnya tuh ada gitu loh. Iya, betul. Pasti juga ada tantangannya
tantangannya. Nah, Om bisa cerita nggak tuh? Tantangannya? Iya, struggle-nya Om tuh dalam membangun bisnis dari nol tuh gede kayak gini, from zero to hero. Tantangan pasti ada ya, Anja. Karena saya juga tertantang yang namanya orang yang dari nol seperti saya tadi itu tertantang bagaimana dia bisa eksis di dunia salon itu sudah banyak. Dan saya sudah bisa menikmati XX dari karyawan saya yang sudah pada buka salon. Itu saya lebih seneng setelah dia keluar dari salon saya, katakanlah udah, karena kan udah 21 tahun saya bekerja di dunia salon, sudah pasti kan ada yang namanya tim-tim saya itu udah berhasil dan buka salon itu sudah saya hitung ada sekitar 18 karyawan yang sudah buka salon. Dan memprosesnya itu saya juga jatuh bangun. Nah, sampai sekarang juga masih berhubungan baik. Nah, susahnya, memang sih susahnya atau tantangannya, memang saat ini ada semacam tantangan bagi saya, kompetitor yang terberat. Sebetulnya kalau kita mau jujur lah ya dalam dunia bisnis, itu adalah karyawan kita sendiri. Karena mempunyai mutu yang sama dengan harga yang lebih murah. Ya, dia banting harganya lebih murah, tapi ada kebanggaan juga pada di diri saya. Ada rasa syukur. Dalam arti ya memang kalau secara bisnis apa ini yang namanya kompetitor ya memang kompetitor, tapi kita mempunyai rasa syukur. Syukur yang artinya saya sudah bisa mencetak mereka bisa mempunyai salon sendiri, bahkan banyak karyawan saya yang udah buka salon dan mempunyai roda 4. Wow. Alhamdulillah. Jadi saya alhamdulillah banget ya. Berkah loh Om, kan menyukseskan orang banyak sampai benar-benar punya roda 4 tuh berkah loh Om. Pahalanya gede. Betul. Jadi alhamdulillah banget begitu, daripada ya gini ya. Betul. Keluar dari salon hanya pindah di salon lain seperti itu. Tapi saya lebih akan bangga ya kalau ilmu yang sudah kita berikan di tempat saya, mereka membuka salon sendiri dan bahkan ada yang sudah buka 2 dan 3 cabang karyawan saya gitu loh. Tapi tetap tali silaturahmi tetap bagus. Hubungan ya, masih Om. baik, alhamdulillah ini udah hubungan kayak masih keluarga baik. Ya Om ya. Seperti itu ya. Tidak ada rasa sakit hati Om? Enggak, tapi yang namanya persaingan tetap persaingan di dalam dunia, tapi secara hubungan antar ini baik sekali. Oke. Persahabatan tetap terjalin, tapi bisnis tetap is business. Yes, seperti itu. Dengan kondisi Om sekarang yang memang sudah sukses, pasti ada sih orang yang paling berjasa dalam kesuksesan Om David. Kalau memang Om mau bercerita, siapa saja sih yang sudah menyukseskan Om David sampai segini suksesnya? Terima kasihnya itu seperti apa gitu? Pengen ngomong apa ke orang itu? Boleh diceritain nggak Om? Ada sih sebenarnya cerita-cerita yang menarik juga, tapi juga ada rasa malu juga sih waktu itu ya Anja. Dalam arti rasa malu itu, tapi dari situ saya juga mempunyai rasa syukur gitu loh. Beliaunya masih panjang umur sampai sekarang, masih buka salon di Bali, Ino Salon itu berjasa banget bagi saya. Siapa tuh? Cuman saat itu saya belum tahu tujuan baiknya beliau ini tadi. Awal saya mempunyai pemikiran negatif atau mungkin faktor apa, tapi setelah saya tahu oh ternyata ada sisi positifnya ya, dengan cambukan ucapan ini tuh ada sisi positifnya. Ucapannya tuh memang agak pedes saat itu. Buat Om tuh agak pedes. Agak pedes ya, agak pedes, agak pahit dan membekas gitu ya Om ya. Ya waktu itu memang membekas, sakit ya, sakit, tapi ternyata tahu jawabannya. Oh ini jadi ibaratnya seperti waktu itu saya seperti minum jamu. Pahit kan? Rasanya jamu itu pahit memang. Tapi efek yang ditimbulkan ternyata sehat jadinya. Nah seperti itu, ucapannya dia juga seperti itu. Saya rasakan pahit waktu itu. Kalau ada orangnya ngomong apa? Sudah pernah ketemu di sebuah event. Beliau bangga banget melihat saya. Saya juga sempat meneteskan air mata. Jadi sebetulnya hanya karena jarak yang agak jauh ya, di seberang pulau ya Anja. Jadi itu yang sangat saya kenang. Sebetulnya saat itu tuh yang saya katakan tadi agak pahit, agak pedas ya. Tapi dari sabetan omongan itu sehingga saya bisa bangkit. Kalau zaman sekarang kan teknologi canggih ya, seperti contohnya kalau kita mau curly gitu kan hanya alatnya menunjang. Kalau zamannya Om dulu kita mau curly itu kita harus pakai blue vertikal, blue yang manual ya, harus center dari bawah, dari atas, dari bawah. Berat banget. Itu susahnya ampun dulu. Tapi zaman kita waktu itu memang blue vertikal tuh lagi merajai. Sekarang kan main curly, catok nih gampang seperti itu. Nah itu ada kisah tersendiri. Apa tuh Om? Nah, diomelin atau gimana? Kerja ikut orang 6 bulan, kamu itu loh Cik, sudah 6 bulan kok nggak bisa nge-blue vertikal. Nah, itu membuat saya sakit sebetulnya di hati itu. Saya masuk ke kamar mandi nih, sibuknya untuk mandi, saya buat beyur, bok, saya siramkan di kepala saya. Pas saya nggak bisa-bisa gitu loh, dengan blue vertikal ini tadi. Saat itu ya Om? Saat itu. Tapi, diam-diam nih Mas ya, di saat beliaunya ini off, kan 1 minggu itu kan dia off kan sekali ya. Saya ngambil kesempatan, saya belajar, jangan sampai tahu, saya buktikan, saya harus bisa. Jadi saya harus bisa nge-blue
vertikal tadi. Di saat saya sudah mampu, sudah bisa, beliaunya itu tadi senyum-senyum. Nah, harusnya kan seperti itu, harusnya seperti itu, gitu, itu. Tapi waktu itu masih tetap emosi ya? Si saya sakit sebetulnya. Masih tetap ada sisanya? Ada sisanya, tapi pelan-pelan. Ya Allah, ternyata di balik kepahitan ini ternyata ada sisi yang memang beliau ini. Mungkin waktu itu saya dibiarkan seperti itu, nggak disabet dengan kalimat itu, saya nggak akan berubah. Mungkin seperti itu. Dari sini, ungkapan rasa terima kasih yang terbesar saya sampaikan kepada beliau. Beliau sekarang ini bisa ketawa. Ya itu gitu loh. Nah, akhirnya kita ketemu di sebuah event, saya ceritakan kalau kita sudah mempunyai ini, itu, sudah punya 7 gitu. Beliau bangganya setengah mati. Seperti itu. Wow. Jadi ternyata beliau ini sangat-sangat berjasa ya Om buat karir Om gitu ya. Siapa sih Om namanya? Boleh kasih bocoran nggak? Ya, Koko Edi Purnomo. Koko di Salon Edi. Ino di Bali. Halo Koko Edi Purnomo. Koko Edi ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu tentunya Amin ya. From zero to hero itu memang sangat menarik sekali karena memang setiap manusia itu pasti ada dari nol. Tiba-tiba sukses gitu, pasti ada kisahnya gitu. Ya. Dan tingkat kesuksesan orang itu kan levelnya berbeda-beda. Menurut kita ya yang ada di dunia rambut, menurut saya kesuksesan yang sekarang Om raih itu benar-benar luar biasa loh. Kalau Om melihat perjuangannya dari nol, dari perangkai bunga, nggak menyangka loh Om tiba-tiba tidak pernah mengenyam pendidikan formal dunia rambut, tiba-tiba nyemplung dan langsung sukses. Tiba-tiba tahun berganti punya 7 cabang, terus 35 karyawan. Tiba-tiba pandemi Om, dampak apa yang dirasakan sama bisnis Om saat itu? Ya, emang merubah tatanan sebuah aktivitas atau kehidupan memang pandemi waktu itu. Saat pandemi lagi gencar-gencarnya waktu itu memang saya memberi pilihan kepada karyawan saya karena kita juga memikirkan keselamatan atau kelangsungan hidup mereka. Jadi saat itu salon juga kita tutup 14 hari. 14 hari. 14 hari itu pun juga masih ada semacam pro dan kontra antara karyawan. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Terus cicilan saya bagaimana, Om? Ya, terus hidup saya bagaimana, Om? Saya kan di sini orang luar kota di Surabaya. Lantas saya mikir, kan kita tujuannya untuk istirahat 14 hari yang dianjurkan sama pemerintah untuk kebaikan kita bersama protokol kesehatan itu tadi ya. Tapi ada beberapa karyawan yang saya 14 hari ini harus makan apa seperti itu kan ya. Suara hati mereka seperti itu. Coba kita tutup 14 hari, pengen salah satu cabang dibuka, ayo dibuka satu saja. Tapi tetap kita harus mengutamakan protokol kesehatan lebih utama. Jadi ada yang sebagian tadi itu libur selama 2 minggu 14 hari ini tadi, ada yang sebagian yang karena untuk kelangsungan hidup mereka ada di kota Surabaya. Mereka kan orang pendatang-pendatang di Surabaya ini. Jadi akhirnya saya hanya membuka satu cabang dulu aja, yang 6 cabang kita istirahatkan. Pada waktu itu karena memang himbauan pemerintah seperti itu. Lantas yang mempunyai kepingin kelangsungannya hidup ingin tetap berjalan ya, karena kan harus membutuhkan yang namanya isi perut, dia punya cicilan, punya apa. Ya udah kita buka satu cabang, tapi benar-benar harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti itu. Dan sampai akhirnya kondisi udah mulai membaik. Ya, kita buka lagi cabang lagi, semuanya udah berjalan secara normal. Dan jumlah karyawan masih tetap di format yang sama. Ya, di 35 ini tadi. Di 35. Sebetulnya sih kepingin ya, Mas, ingin menambah lagi cabang. Usia juga sudah mateng lah istilahnya. Dan masih kelihatan oke kok. Masih kan terinspirasi dengan nama, dibaca juga nama Byung ya toh. Byung itu kan istilahnya kan ibu atau mama ya toh. Kalau dari kita ambilkan dari bahasa Inggrisnya kan biang kembali muda. Ada 2 makna. Ada 2 makna. Jadi istilah dari bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Wow. Jadi tulisan Yung itu kalau bahasa Inggrisnya kan yang ya, biang kan jadi muda. Jadi muda. Kalau Jawa Byung, mama, Simbo, Mbok seperti itu. Menarik. Oke. Nah, ini kan kita sudah berbicara panjang lebar nih Om ya, dari awal sampai menjelang akhir obrolan kita nih Om ya. Di Makarizo yang 41 tahun ini, kira-kira apa sih yang pengen Om sampaikan ke Makarizo gitu? Harapan apa sebenarnya yang pengen Om sampaikan sama Makarizo? Makarizo, tetaplah selalu dengan Salon Indonesia ya.
Tetap seperti ini ya. Dari awal sampai sekarang harus tetap seperti ini karena bagi kami Makarizo adalah nafas dari salon saya ya. Dan Makarizo tetap mengutamakan edukasi untuk kedepannya. Tetap selalu mendidik profesional salon untuk selalu update dengan tren-tren terbaru. Karena kan saya merasakan banget dengan adanya di Surabaya ada studio Makarizo yang sampai sekarang masih berdiri megah, itu tetap menjadi tempat kami menimba ilmu terus untuk tim-tim kami yang ada di 7 cabang ini tadi. Seperti itu harapan saya. Jangan tinggalkan kami Makarizo seperti itu. Betul. Iya. Karena memang Makarizo juga sudah banyak menghasilkan beberapa pebisnis salon dan juga para hairdresser di Indonesia. Salah satunya mungkin Om ya. Ya kurang lebihnya memang Makarizo ikut berpartisipasi dalam suksesnya Om di dunia rambut. Betul Salah sekali, satunya meninggalkan kesan yang sangat mendalam, terutama studio Makarizo yang di Surabaya ya. Banyak best moment di sana ya Om ya. Betul sekali memang. Di sesi yang terakhir nih, di kondisi pandemi seperti ini ya Om ya, banyak sobat salon Makarizo profesional yang mungkin sedang menjalankan bisnis salon. Dan juga mungkin para sobat salon Makarizo profesional yang profesinya sebagai hairdresser. Kira-kira apa sih yang bisa Om sampaikan ke mereka gitu? Mungkin sepatah dua patah kata karena kondisi pandemi seperti ini Om. Untuk salon-salon Indonesia yang sekarang ini lagi berjuang ya, mempertahankan salon, tetap semangat dalam kondisi seperti ini. Untuk teman-teman salon profesional Indonesia, jangan pantang putus asa dengan kondisi sulit seperti ini. Dan yang terpenting adalah selalu update skill-skill terbaru dengan mengikuti training-training di Makarizo, sepertinya seperti itu ya. Ibarat kita mempunyai gelas yang sudah penuh dengan ilmu, kita tuang lagi, kita isi air lagi, ilmu lagi, kita tuang lagi, kita isi air lagi. Nah, itu akan membuat kita semakin bisa bertahan dan terus maju. Seperti itu. Wow, intinya tetap semangat ya Om. Betul. Tetap semangat, tetap mau belajar, jangan lupa tetap update dengan perkembangan dunia rambut saat ini. Karena bagaimanapun juga hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun. Semua perkembangan dunia kecantikan khususnya bidang rambut itu selalu ada inovasi-inovasi ya Om ya. Betul itu ya. Makanya kita tetap selalu belajar. Iya itu. Oke Om, nggak kerasa ya Om, udah di pertanyaan terakhir dan udah habis. Nggak terasa juga ya. Terima kasih atas kedatangan Om ke studio Makarizo Profesional di segmen From Zero to Hero with Makarizo Profesional tentunya. Mudah-mudahan kondisi salon Om tetap sukses. Amin. Mungkin seperti yang tadi Om cita-citakan, bisa tambah cabang lagi, tambah karyawan lagi, bisa menciptakan hairdresser lagi. Amin. Banyak membuka lapangan pekerjaan ke depannya. Ya. Amin. Saya Pupung, saya dari Makarizo Profesional, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sama Om David. Sehat selalu dan sukses. Baiklah sobat salon Makarizo Profesional, cukup sampai di sini From Zero to Hero with Makarizo Profesional. Sampai jumpa di segmen selanjutnya di sesi yang sama tentunya. Dadah.